Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam pertemuan yang keberapa ya. Kita sudah lupa. Yang jelas semoga kita akan tetap selalu semangat. Nah, karena kemarin kita sudah berbicara mengenai SPSS, terkait dengan pengantar SPSS, terkait dengan bagaimana cara memasukkan data di SPSS, kemudian juga deskriptif data, cross tab, kemudian juga yang lain-lain. Hari ini kita akan berbicara mengenai hal yang lebih serius, yaitu terkait dengan uji statistik ya. Yang dalam hal ini uji statistiknya itu menggunakan SPSS. Jadi sebenarnya dalam uji-uji statistik, uji hipotesis di statistika itu tidak hanya menggunakan SPSS. Sebenarnya kita bisa menggunakan Excel misalkan, tetapi untuk Excel itu dia itu masih semi konvensional, artinya dalam penghitungan itu dibantu dengan Excel. Kemudian ada juga SPSS yang akan kita bahas, kemudian juga ada namanya Minitab, dan juga ada yang lain-lain. Nah, untuk kali ini kita akan memakai SPSS ya teman-teman. Perhatikan, jangan sampai tidak bisa. Untuk kali ini kita akan menggunakan one sample t-test, yaitu dalam konteks penelitian, uji one sample t-test atau uji satu sampel itu umumnya digunakan untuk membandingkan rata-rata sampel yang diteliti dengan rata-rata populasi yang sudah ada. Artinya gimana? Artinya kita akan membandingkan rata-rata sampel yang kita teliti dengan suatu nilai atau suatu konstanta tertentu. Dalam hal ini adalah rata-rata yang sudah ada dalam populasi. Jadi misalkan saya akan membandingkan nilai dari siswa, misalkan siswa itu mendapat perlakuan tertentu, kemudian akan saya bandingkan dengan KKM. Nah, KKM itu kan berarti rata-rata nilai yang sudah ada, atau mungkin saya bandingkan dengan rata-rata dari nilai yang telah saya tetapkan. Kalau KKM misalkan 75, saya menetapkan misalkan 78, itu juga boleh. Itu berarti membandingkan rata-rata sampel atau rata-rata nilai yang kita teliti dengan rata-rata nilai yang sudah ada. Nah, selain itu, uji one sample t-test juga dapat dipakai untuk menguji hipotesis dalam statistik deskriptif jika data penelitian berskala, interval, atau rasio. Saya rasa tidak masalah. Nah, asumsi dasar dari pertemuan kali ini bahwa data ini adalah data yang normal ya, artinya data yang memenuhi untuk uji statistik ya, statistik parametrik dalam hal itu, bukan non parametrik. Nah, perhatikan teman-teman, sebagai contoh, seorang guru olahraga membuat dugaan yang menyatakan bahwa, nah perhatikan ini, rata-rata nilai PJKR siswa kelas 8 SMP yang aktif di kegiatan pramuka adalah 90. Jadi ada siswa-siswa SMP kelas 8 yang aktif pramuka ya. Kemudian nilai-nilai PJKR-nya kan, kalian kan sebagai guru PJKR ya. Sebagai guru PJKR itu kan berarti itu menilai siswa berarti kan. Kemudian setelah menilai siswa diperoleh hasil tertentu. Nah, saudara ingin membandingkan apakah nilai dari siswa saudara kelas 8 SMP yang aktif di kegiatan pramuka itu nilainya 90. Nah, gitu ya. Di sini ada ada data. Jadi asumsinya adalah siswa yang ada di saudara itu lebih dari 15 tentunya. Berarti itu ambil sampel ya. Di sampel itu ada 15 siswa, kemudian dimasukkan ke data teman-teman. Dalam hal ini adalah data SPSS. Ini saya sudah menyiapkan untuk dokumen SPSS-nya. Kemudian dimasukkan, jangan sampai lupa, kemarin sudah kita kita cermati bersama. Ini ada data view. Data view itu nanti dipakai untuk memasukkan nilai-nilai yang dimaksudkan. Sementara untuk variabel view
variable view itu dipakai untuk merumuskan variabel-variabel yang akan dimasukkan ke data view. Dalam hal ini berarti variabel view pertama kita berbicara mengenai siswa ke ya. Oke, kemudian type-nya itu numerik nggak apa-apa karena dia 1 2 3 4, desimalnya dibuat 0 saja ya. Kemudian setelah itu atau mungkin dibuat string juga boleh. String itu berarti huruf ya. Kemudian setelah itu ada nilai. Nah, nilai itu dibuat numerik ya. Nah, karena dalam hal ini dilihat nilainya itu tidak ada koma, boleh pakai desimalnya 2. Kalau tidak juga tidak masalah. Nah, dilihat siswa ke 1 misalkan 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, kemudian 11, 12, 13, 14 dan 15. Nah, di sini ada 15 siswa. Untuk siswa pertama nilainya 85 ya. Kita masukkan dulu saja. 90, 100, 86, 77, kemudian 87, kemudian ada 95 siswa ke-7, kemudian ada lagi 95 siswa yang ke-8, siswa yang ke-9 ada 98, 90, ada 85, kemudian ada 80, siswa yang berapa ini? Oh, siswa yang ke-14 ya. Ada 100, siswa yang ke-15 ada 90. Berarti siswa yang ke-13 80. Ini 95 ya, siswa yang ke-12 ya, 95. Siswa yang ke-11 itu 85 ya. Kemudian 90, 98 benar. Berarti di sini ada 15 data di SPSS. Nah, sudah kita input di SPSS. Sebelum kita lanjut, nah, kita kembali lagi ke PowerPoint teman-teman. Nah, kesimpulannya gimana untuk cara menyelesaikan permasalahan di atas, bahwa yang kita teliti hanya 15 siswa ya. Sementara kemungkinan siswamu itu kan lebih dari 100 ya. Apalagi kalau misalkan saudara di sekolah negeri atau sekolah swasta yang memiliki kelebihan yang bagus, itu siswanya sangat banyak lah. Misalkan bisa sampai 10 kelas dalam satu tingkatan, misalkan kelas 8 10 kelas. Satu kelas itu terdiri dari 30 siswa, berarti ada 300 siswa yang ikut pramuka. Biasanya itu sangat banyak ya. Otomatis gak mungkin ini saudara cair rata-ratanya kemudian saudara simpulkan, tidak bisa seperti itu. Tetapi seperti yang telah kita bahas di statistika sebelumnya, bahwa ada prosedur untuk uji hipotesis teman-teman. Yang pertama adalah kita harus merumuskan H0 dan H1. H0 dan H1 itu adalah hipotesis atau dugaan. H0 itu adalah hipotesis tandingan, H1 itu adalah hipotesis yang saudara akan teliti. Kemudian yang kedua adalah tentukan signifikansi, yaitu alfa. Yang ketiga adalah pilih statistik uji, nanti pakainya SPSS. Kemudian kita hitung nilai statistik, kita pakai SPSS. Kemudian setelah itu kita tentukan daerah kritis atau nilai kritis. Yang kelima adalah tentukan keputusan H0 diterima atau ditolak. Yang ketujuh adalah tulislah kesimpulan berdasarkan dari keputusan uji yang diperoleh.